Halo, ketemu lagi dengan saya Hendra. Kali ini kita akan menjelaskan produk baru dari food preservation kategori dari Electrolux atau lemari es. Tahu nggak kenapa bedanya dengan lemari es? Kalau lemari es itu fungsinya hanya mendinginkan makanan, ya supaya awet. Tapi kalau food preservation fungsinya adalah untuk menjaga makanan agar taste atau rasa itu tetap enak. Jadi ini bukan tentang kulkas, tapi tentang makanan dan rasa. Contoh yang seperti kita ketahui bersama, di kulkas besar kita yang 400 liter itu fungsinya untuk menjaga kesegaran agar rasa dari buah dan sayur tetap enak. Jadi ingat ya, tahu bedanya? Apa itu bedanya dengan food preservation atau pengawet makanan dengan lemari es? Jadi kita menyebutnya di Electrolux, rangkaian produk ini disebut dengan food preservation. Oke, terus kita akan masuk ke produk yang ada di depan sini. Di tahun ini, di bulan ini kita meluncurkan produk baru. Kita menyebutkan project ini berupa ARE Project. Kenapa ARE? ARE adalah sebuah ski resort yang ada di Swedia sana. Kenapa Swedia? Karena brand kita berasal dari Swedia. Di tahun ini produk baru akan ada 5, tapi di depannya ada 4. Jadi ada yang kecil, kita menyebutnya model ini adalah ETB 2502J, kapasitas 230 liter net. Terus kemudian yang ini ETB 2802J, kapasitas netnya adalah 254. Terus kemudian di sini adalah, nah ini ETB 3700K, kapasitas netnya sekitar 340 sampai 350 liter. Dan di sini adalah batang freezer, ini adalah EBB 3700K dengan kapasitas bersih 340 atau 350 liter. Nah, apa aja sih yang ada yang baru dari kulkas ini adalah dari bentuk ya. Dari bentuk kalau misalnya kita melihat dari ETB 2502 atau yang kecil di bawah 300 liter yang sini dengan di atas 300 liter yang sini adalah pintunya, desain pintunya. Kalau yang di bawah 300 liter itu pintunya masih tetap sama, masih tetap cembung. Tapi kalau di atas 300 liter akan ada 3 ya. Yang nggak ada di sini adalah ETB 3400, kapasitas liter bersihnya adalah 320. Nah, untuk lemari es food preservation di atas 300 liter, desain pintunya adalah sudah flat atau datar. Jadi boleh nanti ya kamera bisa dilihat bahwa desainnya pintunya adalah sudah berbeda. Bawah 300 liter masih tetap cembung, di atas 300 liter sudah flat atau datar. Jadi itu adalah perbedaan yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke sana, yang kita menyebutnya flat door, kita masuk dulu di kapasitas di bawah 300 liter. Ada apa aja sih? Nah, kita ke sini dulu. Oke, ini adalah size yang paling kecil. Ini lemari es tipe ETB 2502J, kapasitas bersih sekitar 230 liter. Apa yang baru dari sini adalah kita ke atas dulu. Tidak ada yang namanya twist ice serve. Jadi lemari es kita, kulkas kita atau food preservation kita mulai dari kecil sudah ada yang namanya twist ice serve. Boleh di zoom? Ini twist ice serve. Jadi sudah ada ini ya, yang pertama. Nah, terus kemudian kita ke bawah. Ini yang baru dari semua rangkaian produk baru kulkas Electrolux di tahun ini 2021. Ini yang penting adalah kita menyebutnya adalah taste shield. Taste shield di sini kalau misalkan diperhatikan di sini ada yang namanya shield warna biru. Ini secara feature ini adalah fungsinya untuk membuat suhu yang berada di sini minus 2 derajat. Benefitnya adalah jika kita menyimpan ikan, daging di area sini tidak sampai beku. Jadi selama seminggu daging tidak perlu beku. Jadi kalau misalkan kita mau masak daging, tidak perlu memindahkan dari atas sini ke bawah sini
Karena apa? Kalau misalkan daging beku, sebelum kita masak, contoh, kita besok kita mau masak yang namanya rawon, ya. Sebelumnya daging kita simpan di atas, pasti beku dong. Kalau misalkan kita mau masak, besoknya mau masak rawon, malam ini kita harus memindah daging itu dari atas ke bawah dulu. Ribet dong. Gimana kalau lupa besoknya nggak jadi masak rawon? Nah, fungsinya ini adalah untuk mengurangi keribetan itu. Jadi daging dan ikan yang disimpan ini selama 1 minggu itu tidak sampai membeku. Jadi kapanpun kita mau masak itu bisa, karena permukaan tetap juicy itu apa? Berair, tidak sampai membeku, jadi tidak perlu melakukan yang namanya defrosting atau pencairan, atau kalau misalnya istilah dari itu adalah thawing, ya. Terus size ini masih dilengkapi dengan flex store, ya. Oke, nah kita ada suara titit-titit ya. Itu adalah suara door alarm. Suara door alarm. Jadi lemari es kita mulai dari bawah, mulai dari kapasitas kecil sampai besar sudah dilengkapi dengan door alarm. Kenapa? Karena ini bukan tentang lemari es kita, tapi tentang makanan dari bapak ibu yang ada di rumah. Jadi kalau misalkan nggak ada door alarm nih, terus kemudian anak ibu atau misalkan siapapun itu mengambil makanan di malam hari atau kapanpun, terus lupa nutup seperti ini. Udara masih masuk ya, udara masih masuk di sini. Jadi udara masih masuk. Jadi apa yang terjadi pada makanan dan minuman? Jadi yang terjadi pada makanan dan minuman adalah nih akan cair. Jadi kalau misalnya di sini disimpan misalkan cake, ya. Semalamnya baru ulang tahun, baru beli cake kira-kira 150.000, baru dimakan setengahnya karena lupa nutup pintu, cair, cake-nya nggak bisa dimakan lagi, rugi 75.000. Jadi sekali lagi, jadi fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di lemari es itu bukan tentang lemari esnya, tapi tentang makanan, tentang apa yang bisa dilakukan oleh fitur ini untuk membantu bapak ibu di rumah untuk menjaga rasa dari makanan itu, menjaga kualitas makanan agar bisa tetap dimakan, bisa dikonsumsi lah. Oke? Nah, jadi untuk kulkas yang kecil, rangkaian kulkas yang kapasitas di bawah 300 liter, kita tidak memperkenalkan ini sebagai NutriFresh Inverter, tapi kita menyebutkan sebagai Ultimate Taste. Tulisannya Ultimate Taste 300. Kenapa Ultimate Taste? Karena ini tentang rasa. Jadi di bawah 300 liter ini yang harus dijelaskan, jadi ini sama ini ya, ada 3 hal ya, tentang konsumsi energi pertama. Jadi teman-teman udah tahu lah, saya nggak perlu ulangi lagi, nanti saya akan jelasin di 3700K. Konsumsi energi. Yang kedua tentang tadi, ini adalah taste seal. Taste seal, di sini juga ada taste seal ya. Udah tahu cara menjelaskan taste seal seperti apa. Dan yang ketiga adalah door alarm. Jadi di kompetitor di bawah 300 liter door alarm tidak ada. Nah, jadi teman-teman bisa ngomong, loh kenapa tidak ada door alarm? Berarti di bawah 300 liter boleh dong makanan rusak karena lupa nutup pintu. Padahal kan enggak. Jadi berapapun kapasitasnya, door alarm itu penting karena untuk melindungi kualitas makanan, biar kalau lupa nutup pintu bisa dikasih tahu bahwa kulkasnya tidak menutup secara rapat, jadi agar makanan tidak cair ya. Oke, itu di bawah 300 liter. Kita menuju ke kapasitas di atas 300 liter ya. Ingat ya tadi ya, 3 hal yang harus dijelaskan untuk di bawah 300 liter. Ini sama ini. Pertama adalah konsumsi energi pasti. Yang kedua taste seal. Yang ketiga adalah door alarm. Oke, kita menuju ke sebelah kiri ini, sebelah kiri saya. Itu kapasitas di atas 300 liter. Jadi sekali lagi saya jelaskan apa bedanya adalah yang baru ini adalah sudah pintunya sudah rata atau flat door. Dan apa aja yang ada dalam sini adalah, nah, tetap dibandingkan dengan yang kecil,
itu tetap ada yang namanya taste seal. Tetapi ada bedanya, ya. Tetapi ada bedanya. Ini tolong di zoom dalamnya ya. Bedanya adalah di sini ada yang namanya silver plate atau tray. Di sini ada namanya silver plate atau tray. Kalau misalkan di kapasitas ini nggak ada. Fungsinya adalah kenapa ada butuh ini dengan adanya permukaan yang besi. Jadi kan suhu dingin itu lebih optimal. Jadi pada saat fungsi taste seal ini yang tadi saya jelaskan adalah untuk menjaga suhu minus 2 derajat itu lebih optimal, ya. Jadi taste seal sebenarnya yang tadi saya bilang lagi adalah feature. Dengan adanya feature ini, ada seal biru ini, suhu di bawah ini menjadi minus 2 derajat. Benefitnya apa? Keuntungannya adalah daging dan ikan itu tidak beku. Benefitnya adalah tadi saya jelasin. Jadi tidak perlu repot-repot simpan di freezer. Pada saat memasak, pindah dulu ke bawah, terus kemudian baru dimasak. Nah, kalau lupa nurunin dari freezer ke bawah, gimana? Nggak jadi masak. Oke? Nah, satu itu taste seal, bedanya sama yang bawah. Taste seal di sini sudah ada yang namanya silver plate atau rak silver di sini yang bisa dilepas ya, bisa digampang dibersihin. Oke? Itu untuk 300 liter ke atas. Nah, yang kedua, di lemari es di atas 300 liter ke atas itu sudah ada namanya Test Lock Auto. Itu fungsi yang sama dengan lemari es di atas 400 liter. Jadi selain test seal yang dengan ada silver plate, itu ada yang namanya Test Lock Auto. Jadi sama seperti kulkas 400 liter sudah ada seal warna biru di sini. Oke, fungsinya adalah menjaga kelembapan agar kalau yang di atas daging dan ikan, kalau di sini adalah sayur dan buah agar tetap segar selama 7 hari. Oke. Jadi yang di garis atas ini ada 2 yang baru. Test seal, Test Lock Auto. Yang atas adalah untuk menjaga kesegaran daging dan ikan, yang bawah adalah buah dan sayur. Jadi kita akan ada yang namanya tantangan kesegaran 7 hari mulai dari 300 liter ke atas. Jadi selama ini kita punya 400 liter, yang ini sudah ada yang namanya di 300 liter ke atas. Oke. Nah, tapi yang beda di sini adalah raknya sudah tidak lagi menjadi flat store. Tetapi yang baru di sini sudah tidak ada raknya, jadi memberikan space lebih kepada rak ini, rak sayur dan buah untuk menjadi lebih gede. Jadi volumenya kalau dibandingkan yang lama, volumenya lebih besar, ya, karena di sini tidak ada rak. Jadi botol bisa disimpan di sini, dan di sini. Nah, terus kemudian, ya, kita menyebut di semua rangkaian kulkas yang baru, kalau dulunya disebut adalah 360 derajat air cooling, tapi di sini kita menyebutnya dengan istilah yang baru. Oke, yang kita sebut namanya adalah even temp. Even itu artinya sama, rata. Jadi temperatur yang ada di sini itu kita fluktuasinya kita jaga agar tidak naik turun, agar menjaga tadi ya, mensupport tadi ini seal test lock. Jadi kita menyebutnya sebagai even temp. Nah, terus kemudian di sini di semuanya juga ada yang namanya feature ini namanya taste guard. Ya, taste guard. Nah, di sini tulisannya taste guard. Fungsinya adalah untuk mengurangi bau dalam makanan. Jadi sebenarnya sama sebelumnya, tapi kita menyebutnya sebagai taste guard. Ingat ya, semuanya ada taste-nya, taste atau rasa. Tadi rangkaian kulkas ini kita sebut sebagai ultimate taste. Feature-nya yang pertama adalah taste seal untuk daging dan ikan. Tidak beku, kapanpun mau dimasak bisa selama 7 hari. Yang kedua adalah taste lock auto. Taste lock auto itu fungsinya untuk menjaga kesegaran selama 7 hari untuk sayur dan buah. Nah, bedanya taste lock auto dibandingkan yang 400 liter ke atas atau plus minus adalah di sini ada membran. Makanya disebut auto. Auto di sini adalah jika ada kelembapan berlebih di dalam
sini itu akan dibuang kelembapannya lewat membran di sini. Jadi ini fungsinya seperti membran. Ini membuang kelembapan air yang berlebih yang dalam sini keluar. Ini yang berlebih ya. Kelembapan yang di kulkas ini tidak masuk. Jadi ini satu arah. Oke? Saya akan sekali lagi menjelaskan tentang 7 days fresh challenge di sayur dan buah. Untuk 300 liter ke atas sudah ada yang namanya taste lock. Nah, bedanya apa sama yang lain? Seperti teman-teman sudah tahu, kita punya videonya bahwa kita sudah membandingkan dengan beberapa penantang atau kompetitor, dan yang paling penting adalah nanti di lapangan ya, teman-teman punya yang namanya surat tantangan kesegaran 7 hari ya. Mungkin ada beberapa customer juga nanya, kan Mas, kan saya masaknya nggak sampai 7 hari, 3 hari nanti saya masak. Emang yakin sayur dimasukin ke sini itu masih segar? Ya kan? Nah, kesegaran itu kan tiap hari, tiap detik, tiap menit itu akan berkurang. Nah, fungsinya ini adalah mempertahankan selama sampai 7 hari. 7 hari yang masih segar, apalagi 3 hari. Oke? Nah, yang paling penting itu adalah kita akan punya surat tantangan kesegaran 7 hari. Kenapa punya surat? Nah, dulu saya pernah jelasin, kita punya namanya surat tantangan. Nah, ibaratnya seperti gini ya. Saya pernah jelasin pada teman-teman juga ya, bahwa misalkan saya ini misalkan perempuan, banyak deketin saya. Mbak, nanti saya nikahin dong, mbak, saya nikahin dong, mbak, saya nikahin. Ini kan janji-janji palsu. Sama kayak ini. Ini kompetitor ini bilang, oh sampai 7 hari, oh segar sampai 14 hari, segar sampai 30 hari. Buktinya mana? Suratnya mana? Jadi misalkan ibarat tadi orang yang datang, saya nikahin, dia saya nikahin. Jadi yang dipilih adalah yang benar-benar nikahin, yang datang ke KUA tanda tangan surat itu. Sama kayak terus tanda tangan yang namanya surat tantangan kesegaran 7 hari. Jadi di surat tantangan 7 hari itu kan, kalau misalnya nggak terbukti kita balikin 100%. Oke? Itu bedanya. Feature ini menahan kelembapan, menjaga kelembapan agar tetap bagus untuk sayur dan buah. Di samping itu kita jamin kesegarannya dengan surat tantangan. Jika tidak terbukti, kita balikin duitnya. Itu bedanya dengan kompetitor. Oke? Jadi jangan lupa surat tantangan harus selalu ada di toko. Jadi di sini juga sama, ini batang freezer. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti lihat displaynya secara langsung, kulkas ini sangat-sangat keren. Sangat-sangat keren. Jadi untuk rangkaian 300 liter ke atas, apa yang harus dijelaskan? Yang terutama adalah tadi, ya. Kita kesini aja deh, sekalian kita lihat dalamnya ya. Yang dijelaskan adalah taste seal with silver plate. Taste seal dengan tray silver, ya. Terus kemudian yang kedua adalah taste lock auto. Taste seal with silver plate untuk menjaga daging dan sayur nggak beku selama 7 hari. Taste lock auto itu untuk menjaga sayur dan buah tetap segar selama 7 hari juga. Nah, terus kemudian ada feature even temp untuk menjaga temperatur tetap tidak berfluktuasi, ya, tetap sama di semua. Dan yang terakhir terutama adalah konsumsi energi. Ya, konsumsi energi teman-teman harus bisa ya. Saya akan ulang sedikit ya. Konsumsi energi itu apa sih sebenarnya dibanding dengan watt ya. Jadi saya akan ulangi lagi tentang power input atau terus kemudian konsumsi energi, daya masukan, sama TDL. Jadi kalau misalkan ada customer tanya ya, datang ke toko, Mas, Mbak, kulkas ini wattnya berapa? Ada 2 hal yang pengen dia tahu ya, customer tahu wattnya berapa. Itu pengen tahu berapa sih wattnya, kira-kira bisa ngebikin kulkas ini ngejeglek nggak listriknya. Satu hal yang pertama. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang itu, ya bisa tanya ke customer, Ibu kira-kira nanya ini untuk pengen tahu apakah bisa ngejeglek apa enggak. Nah kalau iya, oh iya Mas, iya, maka kita informasikan bahwa daya listrik maksimal
Daya listrik maksimal itu berada pada saat lemari es ini melakukan defrosting atau pencairan bunga es. Karena lemari es ini kan udah auto defrost ya. Jadi sehari minimal sekali dia akan melakukan defrosting. Defrosting itu membutuhkan yang namanya elemen pemanas karena air sudah turun ke bawah. Kalau kulkas satu pintu, kalau pernah teman-teman tahu, itu airnya di bawah terus dibuang. Tapi kalau dengan auto defrosting, airnya itu nggak kita buang, tapi airnya tetap turun ke bawah, tapi ada elemen pemanas di situ untuk menguapkan. Nah, elemen pemanas ini yang membutuhkan listrik tinggi. Jadi sebenarnya pada saat defrosting, elemen pemanas ini sebenarnya tipikal atau sama, mirip, di atas 200 watt, nggak sampai 300 watt ya. Jadi kalau pengen tahu ngejek apa enggak, ya udah kasih tahu. Ini maksimal 250 watt. Itu maksimal 250 watt pada saat defrosting, pada saat pencairan bunga es. Nah, terus kemudian orang pasti tanya Watt, wah kira-kira boros apa enggak ya? Nah, kalau boros para enggak, yang harus kita jelaskan adalah konsumsi energi. Bukan watt aja. Karena kalau kita ngomong watt aja, kan ini ada proses pencairan bunga es, buka tutup pintu, karena ini sudah inverter. Jadi kalau ditanya wattnya berapa, ya sekarang misalkan ini lagi running nih, lagi stabil, wattnya mungkin cuma 60 watt. Tapi pada saat kita buka pintu kira-kira 1 menit, suhu kan masuk, plus. Nah, pada saat suhu di sini kita setting awal 7 derajat ya. Kalau suhu luar masuk, kita tutup lagi. Ini kan suhu tidak 7 derajat lagi. Misalkan suhu naik jadi 10 derajat atau 11 derajat. Makanya inverter ini dia akan menyalakan kompresor dengan maksimal agar mencapai suhu 7 derajat lagi. Kenapa? Kalau misalkan nggak maksimal, nggak sampai 7 derajat lagi, makanan jadi nggak lebih awet, dinginnya nggak bisa menyebabkan tadi ya taste tidak awet, atau even atau taste seal, taste lock nggak bekerja secara maksimal. Nah, yang kita jelaskan untuk awet itu adalah konsumsi energi dalam setahun. Dan siapa yang bisa ngetesnya adalah laboratorium. Nah, karena kita kita berasal dari Eropa dan semua kulkas ini dijual di Australia, di Eropa, di semua dunia. Kita menganut yang namanya konsumsi energi. Contoh konsumsi energi dari ETB 3700K selama setahun konsumsi energinya adalah 376 kWh. Jadi kalau misalnya setahun ada 365 hari, per hari konsumsi energinya sekitar 1,06 kWh ya, kira-kira segitu ya, 1,0 kWh. Makanya, nah kita bisa jelasin ke ibunya, Bu, nggak usah khawatir. Konsumsi energinya 1,06 kWh. Tarif TDL sekarang itu 1.467. Makanya sehari kira-kira 1.500-an biaya listriknya. Jadi ingat ya, kalau teman-teman pernah ingat saya jelasin, ada 2 hal yang nggak pernah turun. Satu adalah orang naik haji, itu nggak pernah yang namanya turun haji ya. Yang kedua adalah tarif listrik. Makanya perlu untuk mengetahui konsumsi energi listrik per tahun. Ya, konsep masalah tentang yang investasi juga teman-teman harus jelasin. Memang mungkin misalkan selisihnya sekitar berapa persen di atas kompetitor, tapi ingat kulkas atau lemari es ini itu tidak pernah dimatikan selama misalkan bertahun-tahun, kecuali kalau misalkan ditinggal liburan atau gimana. Jadi ingat ya, kayak mobil butuh bensin untuk jalan, lemari es butuh listrik untuk nyala. Makanya konsumsi energi itu penting untuk dijelaskan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, dan malam.